Karena hari ini Pak SBY sebenarnya bukan turun gunung kalau dari kami gitu. Tetapi tadi Mas sendiri udah menyampaikan, ini bentuk komitmen. Saya ini dia bilang, tidak ada nih cawe-cawe Pak SBY, Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe. Saya yang minta, saya yang datang. Maksudnya apa? Rugi ini katanya. Ada pengalaman 20 tahun memimpin negeri ini, terus kita tidak minta masukan, kita tidak memanfaatkan. Nah itulah yang hari ini Pak Prabowo lakukan, baik ke Pak SBY maupun juga ke Pak Jokowi. Dan namanya demokrasi selalu ada ancaman loh. Kita jangan pernah kata Mas Ahy itu taken for granted. Terkait dengan demokrasi, hari ini kayaknya aman, nggak ada yang tahu. Gitu. Dulu pun kita, alhamdulillah kita bersiap diri aja terhadap semua kemungkinan. Silakan nih, ini direkam nih kata-katanya. Kita mendukung Pak Prabowo dengan tidak ada syarat. Siapa wakilnya? Siapapun dukung. Kita nggak ada. Ya, hari ini Prabowo. kita seperti itu. Kita percaya selama Pak Prabowo masih on the right track, ya kita akan dukung terus. Ya. Dan ingat Mas, Giant Siwul kalau sukses bukan sukses Mas Ahy. Sukses Pak Prabowo. Kami ini hanya pembantu di beliau, di kabinetnya. Mas Ahy itu orangnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat teman-teman semua. Dari Unpacking Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tentunya. Dan di hari yang baik ini saya sudah kedatangan seorang tokoh muda dari Partai Demokrat. Saya akan bicara dengan tokoh muda ini tentang hasil kongres yang baru saja diselenggarakan dengan Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis. Iya, tapi itu kan 2020 sampai 2025. Oh, berarti sekarang? Tapi masih lah. Masih ya? Sampai ke pengurusan baru. Herzaki ini adalah Badan Kepala Komunikasi Partai Demokrat. Ya. Tangan kanannya Mas AHY. Ya, benar nggak? Ya, yang bantu-bantu lah. Bantu-bantu lah. Kalau tangan kanan nanti ada yang tangan kiri. Kasihan kan yang dapat jatah tangan kiri kan begitu. Paling bisa, iya, Mas, kan? Mas Zaki. Mas, ini Partai Demokrat baru saja kongres dan sudah menetapkan kembali Mas AHY sebagai Ketua Umum sampai 2030. Dan juga kembali memutuskan Pak SBY ya kan sebagai Ketua Majelis Tinggi. Ini luar biasa, Mas. Artinya itu dilakukan secara aklamasi tanpa ada hal-hal yang sifatnya kontroversial di internal Partai Demokrat. Nah, yang paling menarik dari Partai Demokrat saat ini adalah khususnya Pak SBY dinilai kok turun gunung. Turun gunung nih sekarang. Bukan hanya karena kongres. Jadi Pak SBY kayaknya sudah mulai aktif. Mungkin karena komitmen beliau barangkali ya. Karena Pak Presiden Prabowo adalah teman satu angkatan kan gitu ya. Dan juga ada di koalisi Indonesia Maju saat ini. Nah, banyak yang menginterpretasikan turunnya Pak SBY ini nggak sekedar karena akan ada kongres di Partai Demokrat, kongres ke-6 ya Mas ya? Iya. Tapi juga dalam rangka kayaknya sudah mulai membangun lagi konsolidasi network kepada masyarakat tentang bagaimana membangun dukungan dan simpati dari masyarakat kepada Partai Demokrat. Tentu ujung-ujungnya ini 2029, tentu ujung-ujungnya untuk Mas AHY. Gimana komentar Mas Zaki tentang turun gunungnya Pak SBY ini? Ya gini, ini wajar-wajar saja ya kalau misalnya masyarakat, teman-teman semua ada interpretasi seperti itu gitu. Bagi kami itu hal yang bagus. Kenapa? Berarti mereka berpikir satu, bahwa Pak SBY ini punya power yang hampir hari ini cukup istilahnya disegani, kan begitu satu. Yang kedua, bahwa sudah banyak juga berarti masyarakat yang mengharapkan Mas AHY ini akan ikut dalam kontestasi 2029. Nah untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi gitu. Karena hari ini Pak SBY sebenarnya bukan turun gunung kalau dari kami gitu. Tetapi tadi Mas sendiri udah menyampaikan, ini bentuk komitmen. Ada perbedaan gitu. Ketika zamannya era Pak Jokowi, Pak SBY kan juga terbuka loh. Istana itu beberapa bulan sebelum Pak Jokowi dilantik, terbuka loh buat Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah datang, tim transisi sudah bolak-balik, ke menteri ini, ke menteri itu, datang ke istana, ngecek ini, ngecek itu, datanya dibuka. Jadi sudah terbuka. Dulu bahkan Pak SBY ketika menjadi presiden pun, sudah istilahnya itu udah welcome banget gitu dengan Pak Jokowi dulu ketika itu. Karena bagi beliau pembangunan negeri ini adalah semuanya berkelanjutan gitu. Dalam konteks apa? Ya
nggak ada namanya zero sum game atau nggak ada namanya terputus eranya ini berhenti lalu mulai dari nol. Oh itu nggak mungkin, impossible gitu. Karena bagaimanapun pasti yang bisa membangun hari ini itu berkat fondasi yang dibangun oleh yang sebelumnya. Pak SBY kan selalu begitu di awal menyampaikan bahwa Bu Mega itu sudah membangun banyak. Kemudian ada Pak Habibie, Gus Dur, Pak Habibie dan Pak Harto. Sehingga Pak SBY itu bagaimana bisa mengakselerasi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Jadi setiap kali membangun apapun mereka selalu mengingatkan itu. Nah, karena itulah beliau juga ketika di ujung pemerintahannya memberikan ruang yang luas kepada Pak Jokowi waktu itu dan tim transisi. Jadi misalnya kalau ada yang bilang bahwa waktu itu ada sempat sentingan yang bilang bahwa nggak punya data, bingung katanya di awal memerintah Pak Jokowi, agak bingung gitu. Loh, ya, gitu. Ya karena kan sebelum dilantik aja sudah punya akses terbuka. Mau ketemu menteri manapun dikasih. Ke istana bolak-balik datang juga itu diskusinya terbuka sekali gitu. Jadi nggak ada yang ditutupin. Nah kemudian ketika pemerintahan hari itu berganti ke Pak Jokowi, lalu kemudian Pak SBY kan sempat bertemu Pak Jokowi juga beberapa kali. Sampai ngeteh bareng juga sore-sore. Ngeteh bareng segala apa. Iya kan namanya beliau istilahnya kan pernah menjadi presiden kan. Betul. Begitu. Tentu banyak ilmu pengalaman ya begitu. Ya sehingga ketika itu ya kok ternyata kemudian dirasa bahwa Pak Jokowi dan teman-teman yang hari itu berkuasa merasa punya cara sendiri, tidak perlu banyak diskusi dengan Pak SBY, ya itu kan haknya gitu. Nah, hari ini berbeda. Pak Prabowo ketika kami pertama kali misalnya bergabung waktu itu, Pak Prabowo yang meminta, ayo gabung dengan kami Demokrat. Kita tahu lah ada ya, itulah gitu kan, pokoknya ada itulah ya, itu kan. Iya. Itu salah satu dari 3 ujian besar yang disampaikan oleh Mas Ahy. Jadi bukan karena ada agenda khusus ini? Oh enggak, tetapi justru karena itu komitmennya dengan Pak Prabowo tadi. Pak Prabowo juga menyebutkan loh, ya kan, ketika di pidatonya di penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat itu bahwa katanya, loh dia bilang, saya ini dia bilang, tidak ada nih cawe-cawe Pak SBY, Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe. Saya yang minta, saya yang datang. Maksudnya apa? Rugi ini katanya. Ada pengalaman 20 tahun memimpin negeri ini, terus kita tidak minta masukan, kita tidak memanfaatkan. Nah itulah yang hari ini Pak Prabowo lakukan, baik ke Pak SBY maupun juga ke Pak Jokowi. Wah, diskusi, diajak ke Danantara, bahkan terkait dengan Danantara misalnya. Beberapa kali diskusi terjadi kok gitu. Masukan-masukan dari Pak SBY bisanya disampaikan, diakomodir oleh Pak Prabowo. Ya tentu mungkin di sisi Pak Jokowi juga, tapi kan saya nggak bisa bicara begitu kan saya nggak tahu kapan pertemuan dengan Pak Jokowi kan gitu. Ya kan, nah, termasuk juga misalnya kemarin di retreat kan memberikan materi segala apa. Pak Prabowo juga menyampaikan biar teman-teman semua kata Indonesia ini punya ilmu langsung dari Bapak gitu katanya. Nah ini kan lagi-lagi bukan karena apa-apa tapi karena Demokrat ya sesuai dengan tagline Kongres nih. Untuk rakyat, Demokrat menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya kok Pak Prabowo minta Pak SBY bantuannya, Pak, tolong ini Pak. Ya kita sangat terbuka, tetapi lagi-lagi Presiden adalah Pak Prabowo, tidak ada materi kembar, loyalitas hanya satu. Pak SBY juga sadar diri mengambil posisi, kami memberikan masukan saja. Pak Prabowo yang memfungsikan sebagai apa, Pak SBY bilang siap membantu. Udah, saya itu. Tapi apakah kemudian, wah kan masa enggak? Nah ini kami tekankan nih, ya tadi 2009 nih ya, karena isunya gagal kemarin nih kan. Sederhananya begini Mas. Nggak, tunggu dulu, apakah pada saat Kongres, tentu yang dibicarakan salah satunya adalah hal-hal yang terkait strategis ya, misalnya target perolehan pada saat Pileg 2009. Iya, ada pembincang-pembincang itu ada. Apakah juga dibahas juga tentang bagaimana Mas AHY, Mas Ketum ini untuk 2029, apakah juga akan maju? Kan sekarang dengan PT 0%, ya kan, Mas AHY kan berarti bisa maju sendiri. Ya kan, nah atau ya kan akan dipasangkan tanda kutip nih ya, entah dipasangkan dengan Pak Prabowo kah, atau Mas AHY dengan Mas Gibran kah dan seterusnya, ya kan? Kira-kira diskusi apa yang terjadi di internal Demokrat tentang ini, Mas Zaki? Gini, pertama kader-kader ini melihat bahwa 5 tahun ini adalah masa yang sangat baik. Ada tiga ujian tadi. Satu ketika Mas AHY menjabat, lalu ada COVID. Itu bukan yang hal yang mudah, tapi kita bisa lalui dengan baik. Lalu yang kedua ada GPKPD, ya kan, GPKPD yang dari pihak luar ingin merampas kita. Yang ketiga, tunggu, GPKPD itu harus dijelaskan kepanjangan Gerakan apa? Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat di bulan Februari 2021. Gitu loh, itu loh. Gitu. Kayaknya itu benar-benar kayaknya sakitnya benar-benar seperti yang dibilang Ketum ya. Habis memaafkan tapi sakitnya itu kita nggak bisa lupakan. Nggak bisa, kan itu akan jadi pembelajaran sejarah. Kita masih hati-hati gitu. Mas itu kan kita one and only loh, salah satu yang selamat.
Iya, iya. Sesederhana kan begitu gitu loh ya. Dan itu menghabiskan energi kami hampir 2 tahun, semua sumber daya terserap. Banyaklah cerita dan duka di belakangnya. Tapi ya kita jalani dan itu alhamdulillah membuat kami makin kuat. Mas Ais sebagai pemimpin makin kuat, kita semua partai sebagai organisasi makin kuat gitu. Dan ya tadi, lagi-lagi bahwa kita harus siap, nggak akan pernah tahu ke depan. Oke. Dan namanya demokrasi selalu ada ancaman loh. Kita jangan pernah kata Mas Ahy itu taken for granted. Terkait dengan demokrasi, hari ini kayaknya aman, nggak ada yang tahu. Gitu. Dulu pun kita, alhamdulillah kita bersiap diri aja terhadap semua kemungkinan. Ketika kejadian itu tiba, alhamdulillah semua solid. Nggak pernah kan dengar ada kantor DPC ganda, DPD ganda di provinsi, di kabupaten, kan nggak ada. Hanya di satu aja yang ngaku nih di pusat. Pas kita lihat orang-orangnya udah lama nggak di Demokrat nih kan, tapi udahlah. Kita, itu kan satu Mas ya. Kemudian itu yang kedua. Lalu kemudian juga kita tahu, menjelang pas menit itu kan ada berbalik arah. Karena ditinggalkan ya gitu oleh temannya Mas. Iya, iya. Oleh Mas Anies Ya, ya. oleh saya. temannya itu. Iya, teman saya lah. Iya, anggap tapi begitu. alhamdulillah hari ini kami yang Menko ada yang luntang-lantung nggak jelas kan begitu kira-kira. Nggak, Iya, saya nggak iya, ngomong nasib iya, siapa iya, ya, iya, tapi betul. maksudnya alhamdulillah. Kenapa? Iya. Karena kata gua Hanati. Ya, kita itu loyal mah waktu itu ya. Kita benar support tulus, nggak pernah ada pikiran apa-apa. Tapi begitu dia nanti ya mohon maaf, kami harus mengambil sikap. Nah, disitulah kemudian kader-kader melihat gitu. Hari ini Mas, kan ditegaskan juga. Iya. Bang, tapi kan kemarin Gager pindah, jangan-jangan kursi jadi tinggal apa? Hanya sekarang 44 menurun dong. Partai ke-8, lo enggak, ini luar biasa loh. Survei besar nih, beberapa ya pokoknya pollster yang besar banget lah, yang sangat well known lah di negeri ini ya. Ada beberapa kami survei di bulan November itu, pasca balik arah. Kursi kami hanya 30 atau 31. Diprediksinya hanya 30 atau 31 kursi DPR RI. Nah, itulah kemudian yang mencambuk kami semua, Mas AHY, meminta kita semua untuk all out habis-habisan. Alhamdulillah akhirnya bisa 44. 44. Nah, hari ini persiapan kami apa ke depan? Kami ingin Mas, kok bisa tiap dapil terpenuhi? Ada 84 berarti kan? Tetapi 60-an kursi targetnya. enggak, 84 dapil 84 bisa dapil. terpenuhi harapan. Oh. Tetapi kita juga lihat dengan situasi hari ini, ya kita berusaha 60-61 kursi. Oke. Kita berusaha agar bisa naik Jadi ke hampir 60 90 dapil akan terisi dari Demokrat. Ya, untuk 60 dapil lah DPR, kira-kira. iya. Dari 84, target kami ya 60 dapil lah. Karena kan kalau 61 kan berarti kan Pacitan insya Allah 2 kursi tetap kan. Oh itu. iya. Kan hari ini 2 kursi. Iya. Kan Oke, gitu. oke. Ya kira-kira ya 60-61 kursi lah harapannya. Jadi itu target yang kita benar-benar lagi upayakan. Itulah yang dibahas di Kongres. Lalu bagaimana kemudian masalah kontestasi. Kontestasi ini emang gimana ya, menarik banget ini. Ya kan, apalagi kemarin Pak Pak Prabowo pada saat sambutan pada penutupan Kongres kemarin kan kebetulan memang ya entah diatur atau enggak oleh IO-nya Demokrat, Mas AHY dengan Mas Gibran itu, Mas Wapres ya kan itu bersebelahan duduknya. Dan Pak Presiden dengan santai mengatakan ya kan, wah itu Mas Agus sama Mas Gibran sebelahan kelihatan kompak ya kan, padahal sebentar lagi mereka akan saingan. Nah itu kan dalam itu ya, lebih kurang seperti itu ya. Tapi kan bagus. Kira-kira maknanya apa itu? Bagus. Maknanya berarti itu bagus. akan bersaing di Pilpres 2029 atau akan berkawan. Nah, ini pertanyaannya. tapi kan ingat nih Mas, kalau kita lari ke konteksnya itu, kalau saya melihatnya mungkin saja. Hari ini kita mesti melihat ya situasi rasional aja. Setelah eranya Pak Prabowo ya. Berarti kok Pak Prabowo, setelah era Pak Prabowo, bukan bersaingan Pak Prabowo ya. Karena Demokrat, Mas AHY sudah menyampaikan tegas. Pak Prabowo maju lagi, kita dukung. Itu udah tegas ya? Udah tegas Sikap, itu. Di internal ketum sudah gitu disebut. ya? Udah. Dan bahkan Pak SBY kan juga menyampaikan waktu itu ketika pertemuan di Hambalang, yang banyak beredar videonya itu, yang mendoakan Pak Prabowo yang memimpin 5 tahun ini, insya Allah 10 tahun. Ya kan ini kan bapak kami gitu. Ya kan founding father Demokrat, udah jelas ini berarti guideline-nya. Di bawah pun diskusi dengan Mas AHY selalu berbicara itu. Nggak ada Mas AHY misalnya harus wapres, nggak ada. Harus pres, nggak ada. Tapi Kalau hari desakan dari DPD-DPD di daerah gimana? ya ada komunikasi-komunikasi, tapi Mas AHY dengan tegas menyampaikan, hari ini fokus kita bagaimana partai ini punya kursi DPR RI lebih banyak dari sekarang. Bisa 60, bisa 61, ini kita ingin kejar. Udah, kita ingin 5 besar. Hari ini kita masuk nomor 8 nih. Jadi fokus pada saat Kongres kemarin itu ya? Iya, kita ingin kembali ke 5 besar. Lalu yang paling penting lagi apa? Untuk bisa mencapai itu, kan kita hadirkan rakyat. Kita sukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi nggak ada ceritanya, mohon maaf ya, kan ada lah orang-orang atau mungkin pihak-pihak tertentu yang suka menggunting dalam lipatan. Oh kayaknya mau decline nih. Enggak, kayaknya ada isu apa, gue kabur atau apa. Enggak. Demokrat akan bersama Pak Prabowo sampai
titik terakhir. Siapapun pendamping Pak Prabowo nanti. Ya kita percaya dengan Pak Prabowo. Kita percaya dengan Pak Prabowo. Tadi hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kita lihat on the right track kok. 100 hari ini menurut kami banyak hal yang sudah. Misalnya, ternyata Pak Prabowo 2029 kan janjinya begini. Pak Presiden itu kan didengar oleh seluruh masyarakat ya. Jika program-program saya semuanya berjalan dengan baik, saya akan menerima tugas dari partai saya lagi untuk maju, kan gitu. Iya. Nah, asumsinya anggap semuanya berjalan ya. Berarti misalnya ternyata ternyata Prabowo Gibran lagi. Apakah Mas Ahaye akan mendukung? Gini Mas, kita dukung Pak Prabowo. Kita nggak ngasih syarat, wakilnya harus siapa. Nah ini kata-kata kunci, silakan nih. Ini direkam nih kata-katanya. Kita mendukung Pak Prabowo dengan tidak ada syarat, siapa wakilnya. Siapapun, dukung. Kita nggak ada. Ya, hari ini kita seperti itu. Kita percaya selama Pak Prabowo masih on the right track, ya kita akan dukung terus. Dan hari ini kita melihat ya, gimana ya Mas, dalam pilpres langsung ini kan udah jelas ya, incumbent itu udah punya peluang terbesar. Betul. Sulit kita. Tapi kan ya dan hari ini nggak perlu juga kita misalnya sibuk Warawiri harus menjadi wapres. Untuk apa? Apakah itu ada jaminan apa nih? Kan ada mitos nih. Kalau kita sih bilang mitos, kertas suara. Ya kertas suara jadi wapres naik nggak juga gitu menurut kami. Hari ini kan Pak Prabowo sukses, siapa yang sukses? Demokrat juga sukses lah karena Menko kita. Ada beberapa kader terbaik di dalam. Ya kan? Kita ingin sukseskan itu. Kenapa? Suksesnya Pak Prabowo, suksesnya kami. Oke, teman-teman Gerindra mungkin akan dapat efek lebih besar. Ya wajar. Presidennya dari Gerindra kok. Jadi kami ini menyadari itu gitu loh, ya kan? Ya kami tahu pemimpinnya adalah hari ini Pak Prabowo, presidennya, partainya jelas. Di atas kami namanya Gerindra. Ya jadi nggak perlu juga kita istilahnya apa? Kemajuan ya bahasa Jawa ya. Kemajuan. Iya, tenang aja. Apalagi Pak Prabowo kan ngomong, Mas Ahaye kayaknya masih 25 tahun lagi. Iya. Jadi tenang-tenang saja dulu ya. Kan begitu kata Pak Prabowo. Masih panjang. Masih panjang gitu. Jadi kalau kami juga ya melihatnya tenang aja, nggak ada yang mesti diburu-buru. Dalam apa istilahnya tuh perjalanan hidupnya Mas Ahaye. Semua itu akan datang pada sesuai dengan waktunya. Pilkada Jakarta berjalan, semua kan berproses nih. Kan kemudian menjadi ketua umum. Tapi ingat loh Mas menteri, Zaki, 2029 itu siapapun wapresnya itu sangat strategis. Ya bisa, satu sisi bisa ya, satu sisi. Tapi Mas jangan lupa, pernah nggak wapres menjadi presiden di Indonesia? Belum pernah sih. Nah, ini kan contoh. Ya, yang dalam pilihan langsung nggak ada. Pilihan langsung nggak ada. Tapi yang pernah dari wapres menjadi presiden ada, dan itu ceritanya nggak enak untuk dibahas lah. Udah, salah kan gitu. Publik sudah tahu lah. Iya, makanya maksud saya ya hanya sebentar kan gitu. Hari ini tetap kita ini bagaimanapun kan namanya budaya Indonesia ini kan tetap number one ya gitu yang dilihat. Superstarnya adalah nomor 1. Selesai. Jadi kalau kami juga, tapi tadi Mas Ahaye kan hari ini ketum partai. Dia ingin bagaimana di periode keduanya ini Demokrat bisa makin bagus. Dia fondasi sudah bagus, mau dikuatkan lagi fondasinya. Jadi fokusnya ke situ. Tetapi misalnya, oh ini ada Mas Ahaye, ada Mas Gibran, bersaing, ya nggak apa-apa. Silakan aja kok. Tadi Mas Zaki mengatakan bersaing. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini dan nanti Demokrat atau Mas Ahaye menganggap Mas Gibran saingan atau tidak? Oh enggak. Enggak. Hari ini kita tidak melihat siapapun sebagai saingan. Hari ini musuh kita adalah diri kita, kata Mas Ahaye. Iya. Bisa diterjemahkan seperti ya, apa maksudnya itu maksudnya? begini, kalau kita sibuk memikirkan orang lain, tidak fokus apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, ya kita yang akan fail, gara-gara diri kita. Fokus kita adalah bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Ada Menko Infrastruktur ini besar, Menteri PU, Menteri Transmigrasi yang kemarin disebut-sebut di Kongres kan? Betul. Diceritain panjang sama Pak Prabowo kan? Luar biasa. Pak Presiden, dalam pidatonya hampir 5 menit. Puji-pujiannya hebat-hebat semua. Luar biasa Demokrat gitu. dari Pak Presiden. Ya, betul, dan kan nyaman beliau di situ. Kok kami lihatnya nyaman, kita dekat segala apa. Dan tamu yang hadir kan juga nyaman semua. Ya kan, termasuk Mbak Puan misalnya kan. Nyaman, karena kita kan menghormati tamu. Kita punya gawean, siapapun yang hadir, kita hormati. Bahkan ada temannya Abang itu, alumni Demokrat yang di itu kan, si Tombul. Nah, itu aja teman-teman pada tepuk tanganin. Maksudnya ya kita respect kan kita. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara mengenai tadi, ya bagaimana kita fokus nih gitu membantu Pak Prabowo. Karena suksesnya Pak Prabowo, suksesnya kita. Jadi kami nggak melihat ini persaingan, hati-hati. Mohon maaf ya, siapa lagi? Mbak Puan. Enggak, ini teman semua. Teman semua. Kalau katakanlah jalan sejarah membuat mereka mesti kontestasi satu sama lain, misalnya nih ada Mas Ahaye, ada
Mas Gibran, Pak Gibran Wapres soalnya kan gak enak kita, Mbak Puan kan begitu. Ya biarkan aja rakyat yang memilih. Yang penting begini kalau Demokrat, ruang demokrasi harus terus dijaga. Jangan ada upaya jegal menjegal. Biarkan kompetisi itu berjalan dengan fair. Jangan ada yang dirasa punya potensi lalu ada upaya untuk menjegal menjegal. Nah itu kita nggak ingin. Termasuk yang di luar gelanggang hari ini. Benar. Silakan aja. Dia mau cari panggung apa cari. Mau di roasting di mana-mana silakan kan begitu misalnya. Tapi kalau dilihat dari sisi activity dan tanggung jawab yang sekarang diemban oleh Mas AHY, Iya. dibandingkan dengan Mas Wapres ataupun dengan Mbak Puan, ya kan anggaplah ini 3 orang muda yang punya potensi, ya toh. Mas Wapres kan nggak bisa juga kemajuan atau keduluan kan Wapres, ya kan. Kalau kemajuan tadi dianggap ingin ambil muka atau melakukan tugas yang bukan menjadi bidangnya atau tanggung jawabnya. Tapi Mas AHY sebagai Menko ya itu banyak sekali ruang untuk bisa melihatkan kinerja, ya kan, sosok. Apalagi kemarin itu Pak Presiden bilang akan tugas besar membangun Giant ya. Giant Seawall. Giant Seawall ya kan, dari utara Jakarta sampai ke Pulau Jawa. Itu kan pekerjaan besar. Gresik. Seandainya itu bisa dilakukan oleh Mas AHY dengan baik sampai 2029, anggaplah sampai 2028, itu kan sebuah panggung yang hebat buat Mas AHY, Mas Zaky. Dibandingkan dengan Mas Gibran, ya, yang hanya wakil presiden yang harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan hanya seremonial, yang tidak bisa diukur kinerjanya, ya kan gitu loh. Karena kalau Menko itu kan jelas, gimana Mas Zaky? Ini kan peluang besar ini sebenarnya. Begini. Jangan-jangan karena Mas AHY takut juga bersaing dengan Gibran nih. Bukan, nggak ada kayak gitu-gitu. Saya bukannya mancing-mancing loh ini. Kita hormat ya Pak Prabowo. Iya. Dan ingat Mas, Giant Seawall kalau sukses bukan sukses Mas AHY. Sukses Pak Prabowo. Kami ini hanya pembantu di beliau, di kabinetnya. Mas AHY itu orangnya begitu. Setiap, dicek nih, di setiap rapat, di setiap konferensi pers, di setiap doorstop, sesuai arahan Pak Presiden. Satu. Atau kami menjalankan ini selaras dengan cita Pak Prabowo. Nah, arahan tadi begini, ini begini. Jadi bicara selalu Pak Presiden gitu loh. Nggak ada, ya memang ini kami berhasil begini. Nggak ada. Bahkan misalnya harga tiket turun nih. Iya. Ya kan, untuk pertama kali di Republik harga tiket turun ini taruh kemarin. Ya kan Mas AHY menginisiasi itu, ngumpulin sana sini menteri segala. Oke ada Menteri Perhubungan. Ya kan? Tapi kan beliau nih yang mengumpulkan berbagai pihak. Iya kan? Nah, agar ini harus jalan. Gimana caranya harus jalan? Harus bisa nih. Ini salah satu adalah milestone buat Pak Prabowo gitu kan. Pada saat itu apa yang disampaikan? Ya ini sudah Pak Prabowo, harga tiket harus turun. Bagaimana masyarakat nyaman di Nataru? Alhamdulillah kita bisa berhasil. Makasih Pak Menhub, Pak Menteri Perhubungan atas kerja kerasnya mengelola ini semua sehingga bisa terwujud. Terima kasih Pak Menteri ini. Terima kasih. Nggak ada. Harga tiket turun. Kami sudah berhasil menurunkan harga tiket. Masyarakat ya kan begini akhirnya bisa libur dengan nyaman. Nggak ada. Tapi sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Terima kasih Menhub, terima kasih Menteri BUMN, terima kasih. Jadi nggak ada itu makan panggung tuh, nggak ada. Mas AHY itu inginnya apa? Semua memang kita punya kinerja bersama ya disampaikan. Dan ingat suksesnya Mas AHY adalah suksesnya Pak Prabowo. Itu pola pikir kami. Bukan kita harus suksesnya kenapa? Biar kita kelihatan. Nggak ada, nggak perlu. Tapi ingat juga Mas, ya. Panggung besar kata tadi, ya kan? Tapi kan resiko juga besar. Yang panggungnya katanya kecil, resiko minim kan? Loh iya kan? Iya kan? Masyarakat memantau juga, melihat juga. Kira-kira kan begitu. Nah yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana tadi semua kebijakan ini bisa benar-benar berdampak buat rakyat. Karena Mas, infrastruktur itu, ya, itu nyata. Sukses kelihatan, nggak sukses kelihatan. Jadi nggak bisa mohon maaf dengan narasi-narasi. Ya kan? Ya kan ketahuan kebangun atau enggak. Ada tol kebangun apa enggak. Jalannya mulus apa enggak. Jembatannya ada atau enggak. Betul enggak? Bendungan ada atau enggak. Bandaranya bagaimana. Bagus apa enggak nih bandaranya. Sebagai konektivitas kan perhubungan kan. Tadi PU, kemudian perhubungan. Terus perumahan. Bener enggak nih proyek perumahan. Buat rakyat kecil. Ada enggak nih 5 tahun ini. Jalannya lebih banyak apa enggak dibandingin sebelumnya. Itu kan nyata semua. Enggak ada yang bisa pakai narasi. Apa namanya ya? Ya mohon maaf, nggak bisa nih dibilang sukses nggak sukses itu nggak bisa dengan menggunakan narasi, tetapi fisiknya jelas kelihatan. Jadi ini adalah tadi kalau dibilang sukses, alhamdulillah ukurannya jelas. Tetapi pada saat tidak sukses, kelihatan juga jelas nggak bisa pakai. Mohon maaf nih contoh swasembada A misalnya, saya nggak ngomong swasembada kan ada macam-macam swasembada nih atau hilirisasi A gitu kan. Kan nanti kita nggak kelihatan benar ini sukses nggak sih?
nggak kelihatan kan? Ternyata benar nih kita bisa suasana bedah. Tapi kan orang taunya dari mana? Kan hanya angka, hanya laporan kan begitu. Betul. Tapi kalau ini kan jelas, wah jalan desa bla bla. Lah jalan desa gue nggak ada, kan gitu. Iya. Nah jadi ini pun juga menjadi suatu tantangan bagi Mas Ahaye bagaimana kami semua yang di dalam pemerintahan ini fokusnya di situ. Dan beliau ini kan juga mohon maaf hari ini misalnya mohon maaf ya Mas ya, sampai hari ini kan nggak datang ke sini. Beliau sangat meminimalisir talk show. Karena bagi beliau adalah saya kerja aja, ketemu ayo di lapangan. Ada teman-teman yang talk show kebetulan di lapangan. Jadi kenapa tadi? Ya saya mau kerja, dia bilang. Di lapangan kita ketemu nanya mengenai apa yang baru saya kerjakan, saya sampaikan. Itu sesuara Pak Prabowo segala Pak. Jadi kalau kita menyimak komentar-komentar publik di sosial media, ya kan sebagai ruang publik besar ya untuk menilai para elit ini khususnya orang-orang muda yang hebat ini, itu memang kita melihat sekarang auranya seorang Ahaye ini ya kan lagi moncer. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tetapi kemudian diingatkan, misalnya, Ahaye kok mau jadi presiden, nyagup aja kalah misalnya. Yeah. Tetapi itu ternyata ledekan-ledekan seperti itu tidak membuat seorang Ahaye itu merasa kecil hati atau merasa saya nggak bisa lah. Tapi tetap melihatkan kinerja, ya kan? Nah itu kira-kira dilandasi oleh apa tuh Mas Zaky? Kok seorang Mas Ahaye tetap bersemangat, tetap tough gitu kan, walaupun sudah kalah di dalam Pilgub DKI, tapi move on-nya cepat sekali, move on-nya cepat sekali. Bahkan sekarang ini, ya kan Pilpres nggak move on gitu loh, ya kan? Kalau Mas Ahaye cepat move on-nya, nah ini kan watak dan personality seperti itu kan disukai oleh orang-orang muda. Yang kita nggak bisa pungkiri, 2030 itu kan ada bonus demografi. Pemilih-pemilih mudanya akan banyak. Banyak banget. Ini sebenarnya potensi bagi Mas Ahaye. Nah, ini yang saya maksudkan. Dengan segala potensi yang dimiliki saat ini, masih berani nggak nih untuk berhadapan dengan Wapres Gibran kan gitu lah. Sedap ini. Pertama gini. Ini harus diangkat dari sekarang ini. Ahaye dan Gibran itu bakal menjadi saingankah atau tetap menjadi satu paket dalam satu dukungan. Ini tadi kata judulnya apa? Tapi yang dibahas ini mulu. Ini waduh. Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh publik begitu Mas Zaky. Karena kan kita punya dua orang muda ini kan sekarang memang lagi menonjol. Betul. Tapi gini Mas. Kalau kami ngeliatnya gini nih. Kalau satu bicara kenapa Mas Ahaye cepat move on, karena dia ingat kata-katanya Mas ketika di Pilkada Jakarta itu ketika kalah hari pertama di malam itu juga menyampaikan dengan jiwa satria. Itu kata kuncinya. Saya menerima kekalahan ini. Itu yang paling penting. Jiwa satria dan lapang dada dia bilang. Karena nggak semua orang Mas politisi itu punya jiwa satria. Oke, aku bilang ada begini-gini. Ya udah kontestasi asalnya udah ada. Ya udah terima aja. Itulah sifatnya Mas Ahaye. Let's move on. Begitu. Kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita lakukan lebih baik ke depannya? Ayo kita move on. Sakit Mas. Berat. Tetapi apa? Dia kan emang jiwanya kan satria. Yang kedua emang leadershipnya kuat sekali. Jadi kami juga yang kecewa segala apa ngeliat beliau tangguh kan juga. Siap. Kan begitu. Jadi kita juga terbawa juga semangatnya. Tertular ya? Tertular juga. Tapi kalau kita ngeliat mukanya lagi lemes, sedih kan, kita juga jadi makin lemes dong. Tapi enggak beliau. Kita harus move on. Bahkan kan kalau nggak salah, saya masih ingat sebulan setelahnya dikumpulin semua pendukungnya. Inti elemen-elemen kunci itu dikumpulin semua, tim saya segala apa, termasuk perwakilan relawan, perwakilan parpol dikumpulkan semua. Di Jakarta Teater kumpul, makasih atas kerjasamanya, kerja kerasnya sama ini, perjuangan yang ini berakhir, tetapi ke depan masih panjang perjalanan kita, berbakti, mengabdi buat bangsa dan negara bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja beliau sampaikan. Jadi maksudnya apa? Habis dari pilkada ini teman-teman kok masih sama saya, ayo kita sama-sama. Tapi kalau misalnya punya jalan masing-masing silakan. Yang penting buat bangsa dan negara. Nah, itu yang kemudian menjadi tadi ya mohon maaf, ini anak muda tapi yang sangat matang menurut saya. Ada yang tua, ya gitulah kan tadi kan nggak move on kan. Saya nggak bilang siapa loh, nanti jangan pada saya ngomong gini, tahu-tahu dimunculin wajah siapa ya, ini agak bahaya nih. Saya tidak merujuk ke siapapun loh ya. Tua itu nggak mesti 70 tahun ya, tua itu bisa 50 tahun juga tua loh ya, gitu ya. Yang baru selesai kan juga kan nggak tahu kita bisa. Nah, yang kedua gini, kayaknya kita jangan membatasi diri lah. Kita lihat alhamdulillah Mas Ahaye kok dia nggak moncer, bagi Mas Ahaye enggak aja kita kerja terus.
Ini beliau selalu sampaikan saya, enggak kita kerja terus saja. Mas ini alhamdulillah nih, mohon maaf misalnya di survei kemarin, kita nggak buat survei itu, surveinya dari pihak luar, kredibel kan beberapa survei, Kompas misalnya indikator, kan bahwa menteri dengan kinerja terbaik, 3 besar masuk Mas AHY. Dengan citra positif masuk 4 besar misalnya. Kan hal yang bagus itu. Iya. Ya kan? Sangat dikenal oleh publik. Kan bagus, tetapi bagi beliau ya alhamdulillah katanya, tapi tetap kita harus cari masukan juga, koreksi apa yang kurang. Beliau ngasih catatan waktu itu. Kita diskusi hasil survei itu, kita pelajari, ada catatan nih. Masih ada hal yang menurut kita harus ditingkatkan ke depannya. Jadi beliau melihat hasil bagus pun, tadi pandangan publik yang bagus pun, bukan hanya langsung jumawa terus berpuas diri, enggak. Ini kita masih ada yang kurang nih, kita masih perbaiki. Ini kita pertahankan. Yang begini kita jalankan terus, yang ini kita perbaiki. Dan tadi maksud saya, jangan membatasi AHY dan Gibran, mohon maaf. Ya kan? Ada Mbak Puan kan gitu. Dan ini kan generasi 40 something kan. Yang 50-an emang masih nggak mau. Emang udah mau fade away kan? Kayak juga. Pak Prabowo kan generasi 70-an. Usia 70-an ya. Betul. Tapi masih ada generasi 50-an dan 60-an. Apakah yang 50-an dan 60-an ini tidak mau? Tapi tetap memang kalau mau maju jelas partai politik. Nah, itu kan memang demokrasi kita kan seperti itu. Jadi mungkin semakin mengecil, itu adalah siapa nih yang istilahnya kira-kira akan diusung oleh partai politik minimal di parlemen. Kan minimal itu. Ya kan, belum lagi yang partai-partai di luar parlemen. Nah mungkin itu, tapi beliau itu selalu menyampaikan juga gitu ke kita. Tadi Mas, jangan dibatasi. Jangan sampai ada yang dirasa kuat lalu diganggu, digergaji. Sehingga tidak bisa maju 2029. Biarkan aja masyarakat menilai. Ada yang mau buat panggung sendiri di luar pemerintahan, silakan. Masih laku ya silakan. Tapi kalau ternyata udah nggak dibeli lagi sama masyarakat ya udah. Tapi jangan kita tutupin ini gitu. Dan saya nggak melihat lah sih nanti ke depan doanya Mas AHY atau Mas Gibran. Kita nggak gitu lah. Ya gitu. Memang Pilpres itu katanya kan masih lama. Dalam politik kan nggak ada yang lama, Mas Zaki. Iya kan? 2024 4,5 tahun lagi. Lama. Belanda masih jauh. Enggak, dalam politik nggak begitu. Ya kita hitung-hitungannya kan nggak seperti itu. Kalau Mas AHY itu selalu mempersiapkan diri. Ya kan? Persiapan kita adalah tadi partai. Presiden Prabowo. Wakil itu serta Pak Prabowo. Pak Prabowo lanjut. Artinya kan begini. Kalau Mas Zaki sudah membuka pembicaraan variabel-variabel itu, saya justru akan masuk di situ. Pertama, Mas Gibran itu nggak punya partai loh sekarang. Iya kan? Jangankan jadi anggota. Jangan jadi ketua, anggota pun enggak. Ya kan? Sementara Mas AHY itu ketua umum, tokoh muda. Tapi jurang banget nih, kira diskusi santai. Opportunity-nya kan lebih terbuka, ya kan? Nah, kemudian bidang kerja yang sekarang diemban oleh Mas AHY itu benar-benar melihatkan sebuah kinerja yang bisa dilihat oleh masyarakat. Beda dengan Mas Gibran kan istilahnya itu, ya kalau pemahaman kita tentang wapres itu kan ban serap ya. Orang yang ada di belakang panggung saja, ya kan? Gitu. Artinya, kita ini harus melihat keberanian Demokrat untuk declare kami siap bersaing dengan Gibran. Harusnya begitu dong. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa mereka ini memang akrab, dekat, duduk sebelahan, tapi nanti akan saingan lah. Nah, kan asik gitu. Ini kita ini bukan masalah berani tidak berani. Hari ini presidennya Pak Prabowo. Iya, benar. Pak Prabowo mau maju lagi, kita dukung. Apakah kemudian nanti akan ada kontestasi ke depan dengan kita nggak melihat Mas Gibran atau Mbak Puan sebagai saingan? Enggak. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu, itu aja. Tapi jika masanya tiba, jika Pak Prabowo tidak lagi memimpin negeri ini, ya Mas AHY pasti akan kita majukan. Itu udah jelas. Asumsinya itu ternyata. Udah jelas tau kok Mas AHY, Pak Prabowo 2 kali kita dukung. Kan hanya 2 periode. 2034 saya sangat yakin Demokrat akan mendorong Mas AHY. Sangat yakin. Tapi kemudian Pak Prabowo saya puas lah 5 tahun saya nggak mau jadi 2029 misalnya. Tapi kan partainya sudah meminta, kader sudah meminta. Dan kok bagus 5 tahun ini ya mengapa? Tidak, lanjut lagi 2029 menurut kami ya. Ini menurut Demokrat ya gitu. Nah, tapi tadi pada saat Pak Prabowo tidak lagi maju kontestasi, insya Allah kami akan mendorong Mas AHY. Kader seluruh Indonesia itu komitmennya, ingin mendorong Mas AHY. Tetapi tadi untuk menuju ke sana ada bridgingnya. Partai ini harus diperbesar dulu. Kursi di DPR RI-nya kita ingin tadi 60. Fokus saja di situ dulu. Terus kemudian kinerja menteri-menteri kami harus mentereng dulu bahasa. Bahasa Pak Prabowo itu mentereng. Mentereng itu apa? Bukan baik saja. Tapi kinerjanya harus outstanding.
melebihi dari rata-rata. Nah itu penting. Nah itu kan komitmen kami kepada Pak Prabowo. Kenapa? Kalau kinerja kami outstanding, tentu kinerja Pak Prabowo kan juga outstanding di bidang yang dikelola oleh menteri-menteri Demokrat. Dan harapannya ini kan semangatnya sama nih, menteri-menteri dari partai lain. Karena apa Mas? Kinerja hari ini adalah kampanye terbaik untuk 2029. Jadi kalau misalnya ada momentum lain nggak ada, kita nggak ada pilkada lagi loh. Dan itu sudah dilaksanakan, sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Betul, Mas tetapi Ahaye. masih diingat loh, jangan dibilang bahwa Pak Pres nggak punya panggung. Pak Pres itu posisi nomor 2 di negeri ini loh. Kita menghormati Wapres. Nomor 1 Pak Presiden, nomor 2 Pak Wapres, kita menghormati. Ya, dan hari ini kita nggak berebut panggung dengan yang lain. Kami hanya laksanakan tugas tanggung jawab. Mas Ahaye itu begitu tipikalnya. Tugas tanggung jawab lakukan aja. Tapi Mas Zaki, Demokrat itu kan partai ya. Iya. Kalau Mas Gibran itu kan nggak punya partai saat ini. Nah maksud saya gini, percuma dong. Lo nggak ada yang tahu loh. MK sudah mengamputasi itu presidensial threshold. Betul. Masa Demokrat dengan ketumnya yang gagah, yang moncer saat ini tidak berani mengambil kesempatan, ya kan, untuk juga menampilkan ketua umumnya maju sebagai salah satu kandidasi. Ya, berani ya berani, bukan tidak berani, Pasti akan tapi maju. komitmennya jelas. Kita dukung Pak Prabowo hari ini untuk 5 tahun ke depan. Dan kan Pak SBY juga sudah ngasih kode-kode. Tadi insya Allah 10 tahun Pak Prabowo. Itu aja, maksudnya kalau kami melihatnya seperti itu gitu. Bukan nggak berani, siap-siap. Tapi tadi kami mesti melihat juga situasi hari ini. Jadi Mas Ahaye peluang dari MK itu tidak dimanfaatkan untuk 2029 kalau Pak Prabowo masih maju, begitu? Ya intinya kami ini kan orang yang loyal satu hati kepada Pak Prabowo. Kami percaya Pak Prabowo ini kan selama ini sejalan nih visi misi dan programnya dengan apa yang ada mau kata harapan untuk rakyat. Ya kenapa kita mesti geser? Ini nggak ada ambisi kekuasaan Mas Ahaye itu nggak ada begitu-begitu. Kalau yang lain silakan lah. Ini punya partai, ketua umum partai udah 2 kali, ya kan? Katanya moncer. Tapi ini beliau ini fokusnya bangsa dan negara, bantu Pak Prabowo, bantu rakyat gitu. Tapi kalau ada orang misalnya gitu ya, hari ini lagi decline, nggak punya partai pula gitu, terus sibuk mau nyari panggung, mau mikir-mikir mau maju 2029, silakan aja. Itu kan hak dari warga negara loh. Yang punya kesempatan tidak mengambil kesempatan itu, tapi yang ya punya kapabilitas tidak mengambil kesempatan, tapi ternyata yang nggak punya kapabilitas memantas-mantaskan diri, ya silakan aja. Ini adalah indahnya demokrasi. Dan kita kan juga lihat, banyak loh kita lihat. Ada Bu Viva, ya kan, Jawa Tengah ada Pak Lutfi, Pak Deddy Mulyadi, Sumut ada Bobi, ya, Jakarta misalnya kan. ada Mas Pram, ya kan? Ya kan banyak nih, dan kita harus bersyukur. Jabar ada Deddy Mulyadi juga, anggaplah juga Betul. muda kan gitu. Makanya kita harus bersyukur, ini kita bersyukur punya banyak calon yang baik-baik dan bagus-bagus. Jangan kemudian kita mengecilkan, men-squeeze-nya menjadi hanya mohon maaf Mas Ahaye dan Mas Gibran. Enggak, Mas Ahaye itu orangnya suka dengan tantangan gitu, suka dengan persaingan, maunya demokrasi dijaga ruang itu. Beliau tuh bukan tipikal, gue biar saya punya potensi besar, jegal, jatuhin. Enggak. Ayo kita kerja bener, bergerak dengan bener, yang lain bagus, ya biarkan aja. Tapi kita ruangnya harus sama nih, jangan sampai. Makanya kita nih Mas, paling anti sama orang yang suka jegal menjegal. Kembali ke sana lagi. Ya iya dong, betul. Karena kita tuh ya udah apa adanya dong, jangan jegal menjegal. Bersaing sehat dong, jangan bersaing sebelum kontestasi, bersaingnya setelah kontestasi dong. Ini sikap Demokrat dari zaman Pak SBY, hari ini zaman Mas Ahaye. Makanya kami kader tuh yakin banget dengan Mas Ahaye, tipikal pemimpin Mas Ahaye ini. Kami rasa ya sangat sesuai dan sejalan nih dengan kebutuhan Indonesia ke depannya. Apalagi tadi beliau itu bukan orang yang nggak percaya diri misalnya, nggak mau bersaing dengan yang lain. Yang kedua beliau tuh berteman dengan semua. Kan berteman dengan semua. Hari ini siapa yang menjadi musuh beliau? Kan nggak ada. Kan ini penting loh menjadi pemimpin. Jadi pemimpin jangan memecah belah. Dan Pak Prabowo bilang, nggak apa-apa bersaing. Nanti yang nomor 1 ajak nomor 2, ajak nomor 3. Iya. Inilah Indonesia. Kok kami ya? Coba apa lagi ini kayaknya ini banget nih. Belum kayaknya mau nembus tembok belum tembus ya. Apa ini gitu ya kan? Iya. Kan Kalau nggak dikami kalau kan? Pak SBY sendiri gimana? Apakah juga memang menggariskan itu fokus saja 10 tahun nih sampai 2034, laksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai Menko, ya kan, konsolidasi ke seluruh daerah untuk memenangkan pileg sesuai target. Baru kemudian ketika 10 tahun itu sudah maksimal, baru 2034 maju gaspol. Apa begitu strateginya? Enggak ada strategi Pak SBY itu, ya silakan aja. Emang gimana? Ketum gimana? Ketum gimana? Hari ini peran Pak SBY gini Mas, gini. Pak SBY itu hari ini sudah di belakang.
Oh. Ketum gimana? Beliau selalu bilang begitu, ini memimpin ketum. Bahkan kayak di Majelis Tinggi ya, ini aja beberapa yang kan di dalamnya kan ada emang ketum juga di dalam sebagai wakil ketua Majelis Tinggi gitu ya. Dan Pak SBY ya udah ini kan memimpin partai ketum. Saya mohon maaf nih dalam pilkada ini contoh ya, contoh. Banyak nih yang coba melambung nih. Ke Pak SBY cobalah mau ketemu, mau ini, mau lobby, mau apa. Ketum. Dia bilang. Nggak ikut-ikutan nih, itu ketum dia bilang. Meskipun memang Majelis Tinggi punya hak. Iya. Ya, apalagi boleh ketuanya. Tapi beliau sudah menggariskan, itu ketum lah. Nggak boleh ini katanya, ini nggak baik buat organisasi. Jadi beliau kan sibuk apa, Lavani, melukis. Dan beliau kan juga banyak mas panggilan dari luar negeri. Berbagai forum internasional jadi pembicara kan. Iya. Waktu itu pernah apa di Berlin. Lalu kemudian di Amerika Serikat, nanti mau ke Jepang bulan ini sih, belum Maret ya, Maret ini mau ke Jepang, kan begitu kira-kira. Dan nanti bulannya kalau nggak salah ada lagi kemana gitu. Jadi ya itu beliau hari ini bagaimana sharing pemikiran beliau mengenai pengalaman selama 10 tahun. Apalagi kalau kita bicara mengenai geopolitik, geostrategik ya kan, mengenai lanskap dunia hari ini kan, beliau kan sangat kuat di situ gitu. Makanya banyak yang sangat tertarik kan dari tokoh-tokoh luar maupun lembaga-lembaga luar yang kredibel itu ingin menghadirkan beliau, dapat masukan dari beliau deh. Jadi sama sekali memang tidak ada intervensi yang spesifik dari Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Saya ikut mas, dan rapat-rapat termasuk misalnya beliau pada saat di Cikeas, Mas Ahaye datang, kita diskusi segala apa, dengan Pak SBY kami dengarkan beliau arahan, atau misalnya terakhir sebelum Kongres, kami sempat mendapatkan arahan, mendengarkan, minta masukan ke beliau, karena beliau kan Ketua MTP, founding father kami, ya kan. Nah, Bapak kami kan wajar kita minta masukan semua. Ada tim nih kira-kira ya 20 orang lah kira-kira ya. Bersama termasuk Mas Ahaye, menteri-menteri. Itu bertemu beliau, menyampaikan, berdiskusi mengenai ini, jalan ke depan segala apa ya. Beliau tadi sampaikan, Ketum bagaimana melihat? Ketum menyampaikannya begini ini. Udah sangat tepat. Saya mendukung sepenuhnya. Silakan Ketum, bagaimana baiknya. Dan ini sama kayak GPKPD dari 2021 itu. Itu Mas Ahaye semua ini kan saya hampir 24 jam nih mas bersama beliau. Waktu GPKPD melawannya itulah sih itu kan. Ya langkah-langkah beliau yang menentukan. Emang minta masukan ke berbagai pihak termasuk kepada kami nih timnya beliau kan. Kepala badan, sekjen segala apa termasuk DPD, ditelepon, banyak diskusi. Tapi ya di end keputusan di beliau. Setelah ada keputusan beliau mau gini, beliau sampaikan, Pak SBY mohon maaf kami begini nih ya, karena kan ini. Oh silakan. Karena kami menghormati Pak SBY sebagai founding fathers. Kami nggak ingin misalnya kan di tangan kami malah partai ini jadi nggak ini kan begitu. Ada deal khusus nggak sih Demokrat dengan Gerindra seperti komitmen yang pernah dilakukan oleh Gerindra dengan PDIP ya? Nggak ada mas. Bahwa pokoknya Demokrat akan dukung Pak Prabowo 2 periode, tapi habis itu Pak Prabowo juga harus dukung Ahaye misalnya. Kita sah. Itu yang pernah dilakukan oleh Megawati dan Prabowo waktu itu ya kan. Dukung 2014 supaya nanti setelah itu ya kan PDIP akan mendukung Pak Prabowo. Ternyata itu tidak dilakukan. Ya kita kan kita belajar dari sejarah. Janji-janji atau kesepakatan kayak gitu nggak akan terjadi mas. Oh jadi nggak ada. Kita nggak ada. Nggak ada perjanjian seperti nggak ada itu ya. Kayak gitu. Yang pasti kita nggak tahu juga teman-teman habis Pak Prabowo di Gerindra siapa lagi tokohnya. Kan mungkin ada kader lagi nanti yang kita hari ini belum kelihatan. Mungkin 2034 juga maju. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Maksudnya kan biar, tapi yang penting ruang itu dibuka buat semua. Yang kayaknya potensi matiin, ganggu. Jangan. Makanya kita senang sekali dengan Pak Prabowo. Ya, semua dibuka. Bahkan beliau kemarin kan ngomong itu hal yang bagus loh. Kan orang mungkin selama ini melihat nih, ini calon maju nih kan gitu kan. Agak malu-malu ngomong kan. Justru gitu. dibacanain justru. Tapi sama beliau nggak apa-apa, bersaing ya bagus dong kan dia bilang gitu. Dia belum bilang ada Presiden SBY. Bisa saja nanti ada Presiden Ahaye. Pasti nggak tahu. Kan gitu kan begitu kan. Ya kan doa kan, amin gitu doa kan. Karena Demokrat wajar dong. Kemudian ini lagi duduk, ya kan, duduk berdampingan, ya nanti mungkin jadi saingan. Ya nggak apa-apa, itu kan. Inilah yang kehebatan Pak Prabowo itu bagaimana bisa mengembrace situasi. Ya biarkan aja. Kenapa emang kalau saingan dia bilang. Yang nomor 1 yang ngajak yang nomor 2. Terus ajaklah yang nomor 3 kan begitu kata beliau. Ini luar biasa. Ini kita selalu betul sama Pak Prabowo dan ini memperkuat dan menambah keyakinan kita gitu bahwa beliau dengan persaingan nggak apa-apa kok. Beliau ikhlas kok Pak Jokowi dulu kemudian dibantu beliau waktu jadi Pilkada Jakarta, jadi saingan beliau, terus malah mengalahkan beliau 2 kali kan beliau ikhlas. Jadi kalau tadi Mas bilang kok bisa move on, bisa bangkit, kita punya patron yang luar biasa Mas. Selain Pak SBY ada Pak Prabowo ini. Kalau saya sih melihatnya ini sinyal dari Presiden Prabowo gitu. Kita ingat loh Mas Zaki, Gus Dur pernah bilang, ya kan,
orang yang paling ikhlas yang saya tahu adalah namanya Prabowo, kan gitu loh. Nah, Dan jadi presiden. Dan jadi presiden akhirnya, ya kan. Nah, maksudnya begini, ketika Presiden Prabowo kemarin mengatakan ini dua-duanya bisa aja nanti saingan. Iya. Pertanyaannya adalah, ya kan, bisa saja, oh deh, saya sudah merasa cukup lah, umur saya sudah segini, saya nggak maju lagi. Bisa. Dalam politik kan bisa saja terjadi, ya kan, seperti itu. Ya udah deh, ini ada dua nih tokoh muda kita yang sudah sama-sama bekerja dan membantu saya di kabinet selama 5 tahun. Pertanyaannya adalah, AHY Gibran atau Gibran AHY? Nah ini nih, gimana ini, ya kan, kalau menurut Mas Zaky? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan tepat ditanyakan tahun 2028. Loh iya dong, Pak Prabowo hari ini nggak ada bilang nggak akan maju kok. Hanya beliau kemarin luar biasa, bilang kalau di tahun keempat saya merasa kinerja saya nggak bagus, nggak akan maju saya. Oh ini luar biasa loh. Kalau Gibran AHY kayaknya Demokrat nggak ikhlas ya? Bukan gitu, bukan nggak ikhlas gitu kan. Kita tidak melihat hari ini perlu memperbincangkan itu gitu. Apakah ini bersatu bersaing nanti dia kan alami aja. Tapi memang manusia ini kan suka otak-atik atuk gitu kan. Iya, iya. Nggak enak gitu loh, seakan-akan negeri ini panggungnya kok hanya Mas AHY dan Mas Gibran. Enggak loh, masih banyak yang lain yang punya prestasi dan bagus loh. Ya Caimin mau maju lagi, kenapa enggak? Kan Bahlil, dari Golkar misalnya kan. Ya kan Golkar kuat loh, masa nggak mau majuin calon? Atau mungkin ada calon lain? Atau itu mau jadi gini, Mas Zaky. Kan gitu misalnya. Yang nggak bisa kita tutup mata. Iya. Memang banyak calon lain, ya kan. Tapi kan di dalam mengamati fenomena politik praktis ini, ya kan, siapa yang powernya itu kan nggak hanya dari dia anak presiden, tapi kan masalah elektabilitas. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Mas AHY adalah anak dari Pak SBY, putra yang sudah memang dikader sedemikian rupa dengan banyak tempaan, dan melihatkan ketangguhan sebagai politisi kan begitu. Itu juga nggak bisa kita abaikan kan gitu. Begitu juga Mas Gibran, ya kan, juga sudah ditempa dari nggak tertarik politik sampai kemudian tertarik politik, terjun sebagai wali kota, melihatkan prestasi sebagai wali kota, kemudian anggaplah kemudian sampai menjadi posisi wapres, melihatkan kinerja juga. Ini masing-masing adalah orang yang punya pengaruh orang tuanya. Dan itu adalah sebuah fakta politik, nggak bisa kita denial Mbak Puan juga. jangan lupa, Mbak Puan. Nah, Mbak Puan masalahnya adalah seorang ketua DPR, ya kan? Panggungnya berbeda, Mas Zaky, ya kan? Dan dalam berbagai kesempatan, anggaplah di dalam pemilu 2024, ketika Mbak Puan mencoba untuk maju, ya kan, ada berbagai strategi yang sudah dilakukan oleh PDIP juga, ternyata kan elektabilitasnya kan nggak mencukupi untuk kemudian maju gitu loh, ya kan? Di bawah 5% itu kan nggak signifikan lah untuk maju, sama aja buang-buang uang. Mas, tapi pilkada kemarin membuktikan banyak calon gubernur yang begitu sebelum maju kurang dari 5%, mendadak menang loh, bahkan melawan calon yang kuat banget dan incumbent. Ya, Ya maksud saya, ya, itu bisa kita nggak ada yang saja. pernah tahu loh. Ya, Ya karena kan kan itu kan pilkada. Iya. Kalau untuk pilpres, kan wilayahnya nasional, Mas. Dari ujung Aceh sampai ke Papua sana kan sangat luas sekali, ya kan. Nah, terbukti memang dalam hampir setahun lah kita melihat itu bagaimana upaya untuk mendongkrak popularitas, elektabilitas Mbak Puan itu kan nggak ngangkat. Kita bukan menolak Mbak Puan, tetapi kan faktanya setidaknya. Kayak ini contoh loh saya Mbak Puan ya, bukan satu-satunya loh. Bukan. Ya Masih ada loh yang lain-lain loh. Kalau bicara yang lain-lain, anggaplah Anies masih punya peluang. 24% itu nggak kecil. Iya. Ya kan? Tapi kan hari-hari ini, bahkan sampai 5 tahun, panggungnya nggak jelas. Ya kan? Anggaplah ini Ganjar. Mas yang ngomong bukan saya. Ya saya yang ngomong. Bukan Mas Zaky, ya kan? Ganjar. Ya. Caimin, ya kan? Anggaplah ini orang-orang muda. Kalau menurut saya mendingan Dua orang ini, AHY dan Gibran, ini kan punya panggung sekarang. Yang lain kan nggak punya Selain panggung. Mas AHY, Mas Gibran, ada Mbak Puan, mungkin bisa dilihat dari kabinet satu. Kita melihatnya kan dari kabinet. Yang kedua, kita bisa lihat dari kepala-kepala daerah yang besar, yang punya potensi menonjol juga dalam waktu 5 tahun ke depan. Ini kan menjadi penting. Saya hanya fokus tentang AHY dan Gibran, Mas Zaky, bukan dengan yang lain kan gitu loh. Ya, Lo kan fokus saya adalah melebarkan itu, biar tidak kesini terus. Saya Kan gitu. publik atau rakyat ini kan juga harus kita ajarkan melihat realitas secara objektif. Iya. Yang lain punya kesempatan punya, ya kan. Tetapi kita harus mengerucut aja kedua nama ini.
ya kan? Bukan berarti kita sedang menjadi PR-ing bagi mereka berdua, bukan. Tetapi bagaimana kita melihat secara objektif, apakah sebaiknya kedua orang ini, tokoh muda ini, dimatangkan dalam kabinet ini bersama Presiden Prabowo, dididik oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional. Itu poinnya, gitu loh. Iya, gini Mas. Kalau saya satu sisi bagus ya, maksudnya dalam ada proses. Ada proses dalam artian bahwa bagaimana hari ini di kader misalnya, dididik misalnya dalam konteks kabinet hari ini, pasti kan punya tugas masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, punya tantangan yang akan bisa semakin membentuk calon-calon ini kan begitu. Tetapi kemudian juga bagi kami ini kami ya gitu ya, teman-teman Demokrat ya, melihatnya juga nggak pas juga kalau kemudian kita hanya melihat seakan-akan ada Mas Ahaye dan Mas Gibran aja gitu. Karena hari ini kita rasa demokrasi ini kan memberikan ruang buat semua. Nggak ada yang pernah tahu Pak Jokowi itu bisa maju sebagai Capres 2014 di tahun 2008. Dia baru jadi wali kota, kan nggak ada yang tahu. Even menjelang dia mau Pilkada Jakarta 2012 aja kan last minute. Itu kan satu contoh. Bagaimana hari ini di tengah dunia yang istilahnya itu udah sangat terbuka, faktor media, faktor medsos, dan faktor podcast misalnya ini kan, ini bisa jadi menjadi faktor pengaruh loh. Iya. Yang hari ini opini publik kemudian mendadak yang nggak terkenal, mendadak menjadi hits kan begitu. Nah begitu udah terkenal kan akan agak lebih enak jualnya. Oh ternyata dia kuliahnya di sini, oh dia lulusan ini, oh dia prestasinya ini. Kan lebih mudah. Hari ini kan ada viral dulu nih. Kalau udah viral akan lebih mudah kita. Kenapa? Ya tadi, orang bagus nggak pernah tahu orang lain yang gimana mau dipilih. Tetapi begitu orang diketahui, begitu dibongkar, oh ternyata memang dia hebat, dia pinter, jejak rekamnya kan lebih mudah kan gitu ya. Sehingga maksud saya gini, saya juga menarik nih, saya menunggu nih ruang konsensus ini sama unpacking nanti misalnya 2027-2028 nih siapa nih yang nama kemudian akan dimunculkan lagi. Hari ini mungkin kita tertuju misalnya tadi, karena Pak Prabowo menyampaikan tadi Mas Ahaye dan Mas Gibran, ya kan begitu. Karena itulah kemudian hari ini mata tertuju di situ. Tapi kan banyak tempaan-tempaan dalam 2-3 tahun ke depan. Bisa jadi saya menunggu nanti, kami menunggu 2028 siapa nih yang mungkin maju dalam kontestasi. Loh, mungkin kan kita nggak tahu. Kalau menurut aturan yang sudah diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi. Coba partai politik coba, satu-satu Mas, satu-satu. Oke, kita mulai dari PDIP, ya kan? Siapa? Anggap Puan, ya kan, sebagai Pak Prabowo nggak dihitung nih? Pak Prabowo nggak dihitung? Entar dulu. Oh iya. Ya kan, itu kan masih ada pengaruh ibu di situ, ya kan? Kedua Gerindra masih Pak Prabowo. Siapa yang generasi muda di Pak Prabowo? Belum ada kecuali Dasko misalnya, ya kan? Dasko katanya juga sedang bersaing juga dengan Muzani, itu urusan internal mereka lah ya kan. Demokrat, ya kan? Demokrat. Udah clear satu, udah Mas Ahaye. Siapa tahu tandemnya ada Mas Zaky. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Nah sekarang kita bicara PKB. PKB hanya Caimin, belum ada penggantinya, ya kan? Yang muncul ya. Kemudian PAN. Masih muda gitu kan? Caimin kan masih muda. Ya kan? Nah yang senior nih PAN, Pak Zulhas. Juga belum ada yang muncul nih, kecuali Bima Arya, Mas Wamen, ya kan? Bisa jadi itu potensi, ya kan? Kemudian Golkar, Bahlil masih muda. Cuma kan Bahlil terkena masalah gas lemon ini, ya kan? Gitu loh. Agak rusak namanya di situ, ya kan? Kecuali bikin prestasi lagi setelah ini. Golkar banyak lah kader-kader. Ya kan kita bicara ketum lah, ya kan? Yang memang puncaknya, ya kan? Kemudian PKS cenderung diharap lah, ya kan? Nggak ada tokoh yang muncul lah, ya kan? Kalau Pak Saicu kan sudah generasi yang sudah old school lah, ya kan? Kemudian siapa lagi? Nasdem. Pak Surya Paloh masih menjadi sentralnya dan belum ada juga ya tokoh muda Nasdem yang memang menjadi pembicaraan karena prestasinya belum ada. Sekjennya juga nggak muncul, ya kan? Yang ada muncul karena kasus korupsi kan gitu. Nah kemudian partai parlemen udah 8 ini. Ya. Tapi kan non parlemen bisa nggak majuin? Non parlemen bisa. Seluruh partai peserta pemilu 2029 berhak mengajukan diri menjadi presiden. Itu kan bunyi hasil MK. Ya. Kan? Jadi nggak ada masalah. Nah
Makanya kita harus realistis aja. Ngapa mengkalkulasi sesuatu yang memang punya kemungkinan ya, tetapi tidak memenuhi variabel-variabel yang secara matematis politik itu layak untuk diperhitungkan. Hanya 2 nama yang muncul. Kembali ke situ lagi. AHY dan Gibran. Arahnya ke situ terus. Nah, saya melihat memang siapa ini? yang saya Ini lihat pesanan begini, siapa? strategi Demokrat ini memang rendah hati, ya kan, lebih mengedepankan. Bukan strategi, itu kejujuran kan? Kejujuran. It's our value loh. Iya, iya. Ini value kami seperti itu. Nilai-nilai yang diajarkan seperti itu. Nggak usah terburu-buru. Bahkan begini Mas Zaki, kan ini ada 3 tokoh senior nih. Pak Prabowo sebagai presiden, ada Pak SBY mantan presiden, ada Pak Jokowi mantan presiden. Mereka sedang menggodok AHY dan Gibran. Seolah-olah mereka ini bertiga memang sedang menyiapkan 2 orang ini. Bukan menggunakan AHY dan Gibran. Pimpinan nasional. Ini Ini bisa saja. membantu Pak Prabowo agar sukses memimpin negeri 5 tahun, agar rakyat makin banyak dapat manfaat. Yang kemarin belum kesentuh pembangunan, belum kesentuh beasiswa. Setidaknya kan begini. Itu belum kesentuh Dengan kesehatan. kita diskusikan seperti ini agar ketua-ketua partai yang lain juga menjadi juga berhak untuk diperbincangkan. Jangan hanya mereka dong, AHY dan Gibran, kita juga bisa. Ya kalian harus bikin prestasi, makanya kan begitu. Ini pancingannya, tapi saya yang dijadikan pancingan ini. Waduh. Terakhir, Ya. Mas Zaki, Ya. seandainya ya kalau memang Gibran akan dipasangkan dengan AHY, siap mendukung. Ini satu. Ini mau kapan gitu kan? Perbincangan ini nggak pernah ada ya kan? Tahunnya udah jelas kita 2009. Pribadi Mas Zaki dulu aja deh. Saya? Ya. Kalau saya kan kader Demokrat. Ya kan? Saya loyalisnya Mas AHY. Saya sahabatnya beliau sejak lama. Saya tahu betul Mas AHY bahkan dari tahun 94 ketika satu SMA bareng, satu angkatan. Tahu bagaimana karakter sikapnya, sifatnya, kecerdasannya, humble-nya. Kalau saya pasti akan mendukung Mas AHY yang menjadi presiden. Kalau saya, tapi kan saya nggak punya partai, saya kan nggak punya suara. Tapi kalau saya ditanya, ya saya tentu akan Mas AHY. Lalu kemudian ditanya, siapa wakilnya? Kita lihat konstelasi politiknya belum tahu. Karena kita ini kan bukan asal maju, kita ini kan mau menang. Nah, apakah nanti konstelasi politiknya masih bersama dengan siapa, atau bisa bersaing dengan siapa, kan lain. Nggak bisa juga masih memaksakan diri. Misalnya yang lain mau diajak tapi dia mau maju sebagai capres juga mau gimana? Apalagi hari ini kan ruangnya begitu besar dan begitu terbuka buat semua. Kalau saya jelas. Saya kalau diminta atau ditanya, saya mau Mas AHY adalah capres setelah Pak Prabowo ya. Kita garis bawahi, jangan ditulis nanti. Demokrat dukung AHY jadi capres, tapi ingat setelah Pak Prabowo, kata kuncinya. Finally, Demokrat ingin mengatakan bahwa AHY hanya akan diperjuangkan untuk maju pada saat kontestasi 2034, bukan 2029. Ya saya sih sementara sih nggak ada berbicara itu ya. Saya hanya bicara kita dukung Pak Prabowo. Loh iya dong. Loh betul kan? Saya bilang kita dukung Pak Prabowo. Mau maju lagi kita dukung. That's it. Ya, tetapi kalau dia nggak mau maju lagi kita nggak ada yang tahu juga. Makanya. Saya suka jawaban Mas Zaki. Ini jawaban politisi memang harus seperti ini. Jadi nggak perlu dikunci hari ini juga karena kan politik berbeda. Nanti dinamika ada 2028, tahu seperti apa situasinya, ya kan? Pak Prabowo merasa seperti apa? Silakan, tapi yang pasti kami komitmennya jelas. Untuk rakyat kita ingin sukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami ini bukan tipikal, mohon maaf ya, orang yang suka menggergaji dari dalam. Kami itu paling nggak suka dengan yang kayak gitu-gitu. Gitu. Anda udah di dalam, di kabinet, ini adalah presiden, Pak Prabowo. Ayo kita serius dan sungguh-sungguh. Jangan kita malah, mohon maaf ya, motong di dalam nih. Jangan rusak dari dalam. Kalau emang Anda nggak sejalan, Anda merasa Anda ingin maju 2029, dan biar Pak Prabowo nggak sukses, Anda keluar dari kabinet. Fair ya? Fair dong, kan begitu. Nah, nanti kalau misalnya terus bersama-sama lalu 2028 baru keluar, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kerja dulu nih sama-sama. Sehingga apa? Masyarakat melihat siapa yang kerja sungguh-sungguh. Nah, siapa yang hanya ingin cari panggung aja. Jadi kan kelihatan. juga ini ada pesan agar Gibran juga menyatakan dukungan siap mendukung Pak Prabowo untuk 2 periode juga. Terima kasih Mas. Loh, ini nggak ada loh. Ini bukan pesan saya ini. Waduh bahaya nih. Setiap begini kita harus bisa makna-makna tersirat. Iya, bukan itu. Penonton bukan mungkin itu. Penonton ruang konsensus mungkin makna tersirat yang dibacanya berbeda ya, atau bisa juga sama dengan saya. Kita tidak menuju ke Mas Gibran loh, bukan, tapi ke semua. Ini hanya ngasih tahu Demokrat tuh gitu loh. Yang lain itu bagus loh. Dan kita ingin agar ayo kita yang udah sama-sama di dalam, ayo sama-sama. Jangan mohon maaf, Pak
Presiden punya program makan bergizi gratis. Kita tahu ada kurang-kurangnya dalam perjalanan. Namun dia baru mulai ini barang. Ya dicari solusi dong, dibantu. Jangan malah kemudian sibuk mencari panggung sendiri. Kok ada apa-apa nanti seakan-akan bukan salahnya. Kan jangan kayak gitu dong. Kan ada cek kesehatan gratis misalnya. Ada program apa lagi dia Pak Prabowo? Ayo kita bantu, kita cari solusi. Ini Pak Prabowo ditulis buat bangsa dan negara. Kami udah ngeliat betul seperti itu. Nah tinggal ayo kita sama-sama kawal. Dan beliau terbuka buat masukan, Mas. Jadi bukan hanya Pak SBY ya. Tetapi Mas Ahy kan, kami kan tahunya kan ya Pak SBY dan Pak Ahy dong. Kalau partai lain kami kan nggak tahu kan begitu. Terbuka loh Pak Prabowo itu terhadap masukan. Even bukan bertanya Pak SBY. Mas Ahy menyampaikan, Pak begini-begini nih. Wah, Keren oke loh. nih. Apa yang disampaikan Ini Pak bagus Prabowo itu keren, ya kan? Dan sudah diafirmasi juga oleh Mas Zaky dari mewakili Partai Demokrat di sini bahwa itu memang menarik gitu lah. Ada keterbukaan dari Pak Prabowo bahwa di antara anggota dia di kabinet ada yang sedang bersanding dan juga siap bersaing. Itu menarik sekali. Iya, ini closingnya pasti ini closingnya nih. Tapi emang itu menarik sih. Emang menarik, banyak yang kemudian japri bertanya segala apa. Tapi ya tadi kita lihatlah jalan sejarah kan bawa ke kemana. Tetapi yang pasti Mas Ahy tadi kita harus mempersiapkan diri sehingga jika kesempatan itu datang ya kita sudah siap. Tapi hari ini lagi-lagi fokus kami besarkan Demokrat, partai 5 besar. Kalau bisa kursi 61 kursi DPR RI. Itu Mas Ahy tujuannya di situ untuk masalah partai. Yang kedua, sukseskan pemerintahan Pak Prabowo karena kinerja kita ini dapat amanah. Kita ini dapat amanah loh. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita saat diberikan amanah bisa menunaikannya dengan baik. Ya mohon maaf ini bagaimana Barat bisa punya amanah besar, dikasih amanah yang belum presiden aja tidak bisa dituntaskan dengan baik. Nah itu tipikalnya begitu. Jadi melihat tugas itu bukan dari besar dan kecil katanya. Tetapi setiap ada amanah, tugas tanggung jawab selesaikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah itu Mas, itu yang membuat saya ya sangat istilahnya itu salut dan loyal kepada Mas Ahy. Dan saya meyakini karir politik saya, perjalanan politik saya, perjuangan politik saya pribadi nih, meskipun ini podcast bukan saya pribadi ya sebenarnya ya, ya kan? Saya akan terus bersama beliau. Gak ada kepikiran sama sekali untuk berbeda gitu. Istilahnya sampai udah benar-benar jadi hopengnya Mas Ahy. Bukan begitu. Enggak, karena ya cocok. Maksud saya kan kita kan berpolitik itu. Ya ini kebetulan nih sedikit pesan ya buat anak-anak muda mungkin yang belum memutuskan masuk kemana atau mau berpolitik atau tidak. Berpolitik itu keyakinan. Carilah yang kita rasa, kita yakini. Termasuk tokohnya. Ya kalau nggak sejalan nilai-nilainya buat apa? Benar-benar. Kalau mau pragmatisme, mau transaksional, ya udah dagang aja lah. Karena kita gitu juga harus menstimuli oleh generasi milenial yang akan menjadi penopang dari struktur penduduk kita di 2030 agar mereka juga jangan apolitik. Betul, gitu loh. betul. Dan saya melihat ada hope atau harapan di Mas Ahy ini. Bagaimana selalu punya optimisme, bagaimana dipikirkan buat bangsa. Jadi maksud saya anak-anak muda hari ini ada tagar macam-macam, ini silakan itu pilihan ya. Tetapi kita punya harapan besar loh gitu. Masih besar nih bangsa ini bisa maju. Ayo kita berjuang. Memutuskan masuk politik itu tidak gampang loh. Ya kan, betul Mas ya? Tidak gampang, tetapi tadi sekali masuk, ayo kita pilih tokoh yang tepat lah. Yang untuk kita perjuangkan bersama. Baik. Itu aja. Itu masih kepanjangan ya. Terima kasih Mas Herzaki Mahendra. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya makasih juga nih udah diundang nih. Waduh. Ya kan? Makasih ya Mas. Ya, Selamat ya. Saya siap diundang siap lagi. bersaing, Tapi siap juga bersanding. Oh, iya. Sebaliknya juga, siap bersanding, siap juga bersaing. Pak Demikian. Prabowo kita dukung terus. Tentang ruang konsensus, kita sama-sama perbincangkan AHY dan Mas Gibran. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya sekarang sedang melakukan prestasi yang harus bermanfaat buat masyarakat. Mas Ahy juga harus menunjukkan kinerja yang maksimal, begitu juga Mas Gibran. Biarkan publik nanti akan menilai apakah kalian bisa menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan nasional. Kita tunggu prestasinya. Demikian dulu perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.